Saat itu bulan Juli, di mana awal Agustus saya harus menghadapi ulang tahun yang rutin terjadi. Tapi waktu itu agak spesifik karena sebagai laki-laki desa yang memasuki usia 30 harus mulai memutuskan. Nah, ada masa-masa di mana saya kebetulan bukan tipe cowok yang suka punya pacar gitu. Jadi semenjak punya pacar pertama kali di waktu SMA, kemudian putus. Semenjak itu tidak lagi menjalin pacar yang menjalin relasi dengan cewek untuk sekian waktu. Bahkan setelah bekerja, ya meskipun bekerja ya di tempat yang normal gitu lah, tapi sungguh dalam hidup saya terjadi permenungan refleksi yang cukup dalam. Perlu diketahui saya lahir di Gereja Ganjuran Hati Kudus Tuhan Yesus, dipermandikan, lalu menjadi menerima komuni, menjadi putra altar, mudika, kemudian PSE, sampai cerita ini terjadi, saya masih berstatus warga paroki Ganjuran. Nah, saat itu menjelang memasuki usia ke-30, saya bertekad harus membuat keputusan, tetapi saya tetap mengandalkan Tuhan sebagai pemberi jawaban. Dan saat itu saya dengan sebagai orang desa, orang Jawa, saya melakukan kegiatan membersihkan rumah, membersihkan makam, mendoakan orang tua bapak saya yang sudah meninggal, dan juga leluhur, untuk selanjutnya memohon di tempat ini, di candi ini, Candi Hati Kudus Tuhan Yesus, untuk berserah. Namun dalam penyerahan diri tersebut, saya memberikan 3 pilihan kepada Hati Kudus Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, seperti apa yang biasa sering diceritakan oleh almarhum Romo Tomo, di mana saya bekerja bersama beliau dalam kurun waktu yang panjang, dan beliau juga yang memungut saya, mengambil saya, akhirnya memberikan pilihan saya pada keterpanggilan hidup di desa. Waktu itu saya memberikan 3 pilihan, di mana pilihan pertama saya adalah, mungkinkah saya menjadi seorang pastor? Sebenarnya lucu ya, dasarnya karena hanya tidak punya pacar waktu itu, pilihan pertama. Pilihan kedua, saya tidak menikah,
tetapi menjadi, kalau di Jawa itu ada kami tuwo itu, jadi tidak menikah, hidup celibat, tetapi lalu bisa memberikan apa ya, pencerahan begitu di pedesaan, hidup celibat kami tuwo, ya seperti dukun lah itu. Lalu pilihan ketiga, saya harus menikah, tetapi karena tidak punya pacar, maka saya minta dekatkanlah jodoh saya. Ya, permintaan ketiga hal tersebut saya ingat betul, saya sampaikan di hadapan candi ini di malam hari setelah serangkaian aktivitas membersihkan rumah, mendoakan leluhur, mengirim doa dan bunga ya di pusara bapak dan orang tua, simbah-simbah leluhur. Lalu saya bersujud di hadapan hati kudus Tuhan Yesus di tempat ini, tentu dengan mensucikan, dengan bersujud, berbasuh dengan air perlutasari yang keluar dari candi ini, di bawah candi ini. Lalu saya berdoa, berserah pada hati kudus Tuhan Yesus yang saya yakin akan diberikan pilihan. Tetapi yang kemudian menjadi luar biasa, hari kedua ya, itu saya mendapatkan surat dari mantan saya yang sudah sekitar 10 tahun ya, itu meninggalkan saya. Itu mulai nyambung lagi, dia mengirimkan surat ya, ucapan ulang tahun, tapi dalamnya ada nomor telepon. Dan sejak itu mulai setiap malam, karena dia bekerja juga dan baru setelah jam 9 malam bisa berkomunikasi, tidak butuh lama lalu kami ya semacam jumpa darat gitu. Kencan pertama saya jemput dia dari tempat kerja untuk pulang, kebetulan tidak jauh rumahnya dari tempat tinggal saya, tidak beda kampung, masih satu desa. Nah, dari situ kemudian berlanjut hingga saya dengan tepat mempertanyakan kepada mantan saya ini yang sudah jadian, akhirnya ini mengajak untuk menikah. Nampaknya dia kaget juga. Tapi maksud saya ini semacam proposal, seperti proposal, karena dulu pernah punya hubungan kurang lebih 2 tahun, sehingga proposal ini dimaksudkan untuk serius, bahwa nanti ada hal-hal yang menjadi sambungan itu dalam kerangka untuk semakin memahami, bukan menjadi alasan untuk bertengkar lalu putus lagi. Ini saya kira agak lucu juga, tapi mungkin baik kalau setiap relasi yang dibangun itu punya kesungguhan sejak awal, sehingga hal-hal yang dijumpai sebagai sebuah sandungan itu justru untuk saling memahami dan mengerti. Kalau cinta yang membangun itu ya tidak mengharapkan kesempurnaan, tapi kesempurnaan itulah yang harus dibangun bersama. Saya kira itu yang menjadi esensi dari proposal, dan nampaknya juga tidak butuh lama langsung disetujui. Dan teknis nikahnya kapan ya, saya harus menghitung dulu, mengumpulkan biaya, karena saya masih harus punya hajatan 1000 hari
Dan benar, akhirnya setelah proses berjalannya waktu mungkin kurang lebih 1,5 tahun, itu kami melangsungkan pernikahan, tepatnya malam 31 Desember malam 1 Januari 2003 menuju 2004. Dan semenjak itu selalu setiap ungkapan syukur saya sampaikan di depan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ini. Bahkan kemudian 11 bulan 14 hari kemudian, tepatnya anak saya yang pertama lahir, dan selalu ungkapan syukur saya kembalikan ke depan patung Hati Kudus Tuhan Yesus, mengucapkan seluruh syukur atas berkah yang telah kami terima, dan juga ketika masa-masa ulang tahun anak saya, semoga kami senantiasa diperbolehkan menjadi bagian dari berkah untuk kehidupan ini. Berkah dalam, mugi berkah dalam kalau bernoeng tengahing keluarga. Matur nuwun.